Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah dan selamat buat Tuhan Yesus yang telah mati buat kita semua, yang telah menebus kita dari segala dosa, dari segala penyakit, dari segala kekurangan dan masalah hidup kita. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang makna Paskah yang sesungguhnya bagi orang percaya. Baiklah, sebelum kita lebih jauh memasuki firman Tuhan atau sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami bisa merayakan hari Paskah ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa, buatlah sidang jemaat-Mu bisa mengerti, bisa memahami bahwa Paskah itu menandakan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami, dan begitu memberikan pengharapan yang baru buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Paskah pada zaman dulu, yaitu di mana Tuhan Yesus itu berjalan melewati rumah-rumah orang Israel. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 27, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia meludahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Itulah kalau kita lihat di sini bahwa pada saat itu di bangsa Mesir ketika hari Paskah itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menyelamatkan atau melindungi rumah-rumah orang Mesir, yaitu rumah-rumah orang yang percaya atau orang-orang yang dipilih Tuhan atau bangsa pilihannya. Tetapi dalam perjanjian baru juga Paskah menunjukkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus disalib. Pengorbanan itu juga yang mana itu membebaskan kita atau umat manusia dari dosa bagi yang percaya. Dan hal ini juga terjadi bagi kita yang percaya kepadanya. Paskah juga bisa disebut sebagai tindakan Allah yang mengasihi manusia, mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pengorbanan ini juga ditujukan atau menandakan bahwa Yesus telah menyelesaikan dosa dan memberikan keselamatan bagi orang percaya. Dengan kata lain atau dengan kebangkitan dari antara orang mati, maka Allah juga telah melakukan pekerjaan pendamaian dengan dirinya. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Saya tidak perlu baca, tetapi Bapak Ibu bisa bacain di rumah masing-masing. Di sini juga dikatakan bahwa antara Allah dan manusia atau Dia tidak ada lagi permusuhan, tembok dosa yang memisahkan kita dengan Dia. Kita telah dirobohkan, atau kita bisa lihat dalam Efesus pasal yang kedua ayat 14. Dengan peristiwa-peristiwa ini, maka sekarang kita telah menerima sebagian anak-anak yang memperoleh persekutuan dengan Dia. Itu menunjukkan bahwa dalam perjanjian baru Tuhan menunjukkan siapa Dia di dalam Paskah itu. Dia mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa Paskah ini bukanlah suatu rutinitas yang setiap tahun kita rayakan atau setiap tahun kita peringati. Tetapi yang pertama adalah Paskah menunjukkan kebangkitan Yesus, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Bukan hanya berkuasa di dalam kehidupan kita, bukan hanya berkuasa kepada makhluk hidup, tetapi Tuhan juga berkuasa kepada maut. Sehingga apa? Sehingga Dia bangkit dari antara orang mati. Alkitab juga memberikan bukti bahwa pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing pada hari pertama minggu itu, para wanita yang menengok kubur Yesus, kita bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 1 dan 2. Gempa bumi yang hebat dan malaikat Tuhan datang menggulingkan batu yang ada di kubur Yesus. Sejak peristiwa itu, dari mulut ke mulut terdengarlah bahwa Yesus itu hidup dan bangkit. Itu menunjukkan bahwa ada pengharapan yang baru bagi orang percaya. Itulah yang pertama, adalah ada pengharapan yang baru bagi orang percaya. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa
apa yang diceritakan mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, janjinya itu telah digenapi, dan setiap janji Tuhan adalah iya dan amin dalam kehidupan kita. Itu juga membuktikan bahwa sebelum Yesus mati di kayu salib dan kuburkan, dia telah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan akan mati. Itu adalah fakta dan kenyataan yang Tuhan katakan, dan itu benar-benar terjadi. Artinya apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus bilang, bahwa itu benar-benar akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa membohongi dirinya, tetapi Tuhan akan selalu menepati janjinya kepada semua orang. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, di dalam peristiwa Paskah juga adalah pembuktian bahwa janji Tuhan bagi semua umat manusia. Dan di samping itu juga kebangkitannya merupakan peneguhan bagi janjinya, yaitu Yesus akan bangkit dan menyediakan tempat tinggal bagi kita. Itu juga bisa kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 13 sampai 17. Di situ menjelaskan bahwa Yesus bangkit adalah penggenapan janji kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihan Tuhan, bagi kita orang percaya, kebangkitan Kristus adalah kabar baik. Kenapa? Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa itu memberikan pengharapan yang baru buat kita. Karena Yesus telah bangkit, menunjukkan dia hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah Paskah menunjukkan adanya pengharapan yang baru bagi orang percaya. Dengan kebangkitan Yesus dari kematian, maka sesuai dengan apa yang dikatakan Korintus 15 ayat 3 sampai 19, kita dianugerahi hidup kekal. Kita bisa berpikir secara logis dalam hal ini. Jika Sang Pemberi hidup tetap dalam kuburan, bagaimana mungkin kita akan dapat hidup yang kekal? Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang hidup dan yang bangkit itu telah membuktikan bahwa dia berkuasa atas dosa dan maut, sehingga kita yang percaya menerima hidup yang kekal. Di sini juga Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus dalam iman Kristen. Kenapa? Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Jadi dengan peristiwa kebangkitan atau dengan peristiwa Paskah, iman dan pengharapan kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, intinya adalah Paskah ini harus membuat kita semakin teguh dan kuat dalam Tuhan, semakin membuat iman kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah membuktikan bahwa dia hidup dan berkuasa di dalam diri kita. Sedangkan maut aja dia kalahkan, apalagi dosa dan masalah kita dan problema kita, itu akan sangat mudah diselesaikan Tuhan. Karena maut sekalipun telah dia lewati. Demi apa? Demi membuktikan bahwa dia penuh dengan kuasa. Dan juga di hari kebangkitan atau hari Paskah ini telah mengubah sejarah kehidupan umat manusia, lebih lagi bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Paskah menjadi tongkat sejarah kehidupan iman kita. Kita mempercayai bukan kepada Allah yang mati, tetapi kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang telah memberikan jalan keselamatan bagi kita. Selain daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, peristiwa bahwa Yesus Kristus berbeda dari tokoh-tokoh agama di dunia. Tokoh agama di muka bumi ini hanya memiliki hari kelahiran dan kematian, tetapi Yesus memiliki hari kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Kebangkitan itulah yang membawa pembebasan bagi kita orang-orang berdosa. Karena dosa yang menguasai diri kita telah dikalahkan, telah dihancurkan atau telah dihapuskan oleh Tuhan dengan kematian dia di atas kayu salib, dan dia telah mengalahkan maut. Seperti yang Paulus tuliskan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 54 sampai 55. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah singatmu? Ini membuktikan bahwa maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita, karena Tuhan telah mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, marilah kita melalui perayaan Paskah ini, kita mulai menanamkan iman kita kembali dalam Tuhan. Lebih lagi memiliki pengharapan yang baru, pemulihan yang baru dalam kepercayaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu, bahkan kebesaran Tuhan yang telah mati bagi kami, telah menghapuskan segala dosa kami, dan yang telah mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu serahkan semua anak-anak-Mu, bahkan jemaat Shalom ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan pengharapan yang baru, Tuhan pulihkan hidup mereka, Tuhan pulihkan keluarga mereka, Tuhan pulihkan pekerjaan mereka, sehingga apa menjadi harapan dan impian mereka, biarlah semuanya itu terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat keramaian, ketenangan dan sukacita, berkat kelimpahan, berkat keramaian dan berkat kesehatan, dan Tuhanlah yang akan menjaga keluar masuk kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Hari Paskah buat kita semua.